Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Biarlah kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang dapat membangun kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul memiliki hidup yang bersyukur. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, Engkau Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang menghadap-Mu dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terukur dan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai untuk bersyukur atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong ingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik ketika kami bersukacita maupun saat kami berduka. Bantu kami untuk melihat tangan-Mu yang bekerja dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah desa nelayan, desa yang kecil, hiduplah seorang pria bernama Rudi. Setiap hari, Rudi pergi melaut mencari ikan untuk menghidupi keluarganya. Ia memiliki suatu perahu yang kecil dan perahu itu sudah usang dan jaringnya pun seringkali rusak. Meski begitu, Rudi selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, meskipun segala sesuatunya terlihat sederhana. Suatu hari, saat sedang menjaring ikan, Rudi merasakan ada sesuatu yang berat tersangkut di jaringnya. Dengan susah payah, ia berusaha menarik jaringnya dan betapa dia sangat terkejut menemukan sebuah peti yang tidak terlalu besar. Peti itu terbuat dari kayu jati yang tua. Dengan hati berdebar, Rudi membuka peti itu dan menemukan harta karun yang sangat berharga. Di situ ada beberapa keping emas dan ada beberapa keping juga uang logam emas. Maka kehidupan Rudi mulai saat itu dia berubah. Ia menjadi orang yang kaya di desa yang sederhana, desa yang kecil, desa nelayan itu. Ia kemudian membeli perahu yang baru, rumah yang baru, dan segala sesuatu yang dia inginkan bisa dia beli. Namun seiring berjalannya waktu, Rudi mulai merasa hampa dalam hidupnya ketika segala sesuatu yang dia maui bisa terturuti. Harta bendanya ternyata tidak dapat membeli kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya. Ia seringkali merasa kesepian dan selalu khawatir kehilangan harta bendanya. Suatu sore, Rudi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan yang keras di depan rumahnya. Ia keluar dari rumah dan melihat ada seorang anak kecil sedang menangis di depan rumahnya. Anak itu ternyata kehilangan bola yang sangat dia sayangi. Kemudian Rudi memberikan bola yang baru kepada anak itu. Dan kemudian anak itu menerima bola dari Rudi. Tampak wajah bahagia dari anak itu. Meskipun bola itu harganya tidak seberapa, tetapi bola yang harganya murah itu bisa membuat anak ini bersuka cita. Dari peristiwa sore itu, Rudi menyadari bahwa harta yang sebenarnya bukan terletak pada benda-benda materi atau kekayaan, melainkan kebahagiaan yang ia berikan kepada orang lain. Ia ingat kembali betapa bahagianya ia ketika hidupnya masih sederhana.
hidupnya penuh rasa syukur atas segala karunia Tuhan. Saat hidupnya sederhana, dia tidak ketakutan, tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas. Tetapi setelah harta bendanya banyak, dia sering merasa hampa, sering merasa takut, rasa khawatir, takut kehilangan harta bendanya. Maka sejak saat peristiwa sore itu, Rudi memutuskan untuk melepaskan sebagian besar hartanya untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jiwa sosialnya muncul karena melihat atas kasih dan penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak yatim piatu dan membangun sebuah sekolah di desanya. Dia ingin memanfaatkan harta yang ada padanya, bukan dinikmati oleh keluarganya, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah kesukaan hatinya meluap luar biasa ketika melihat orang-orang di sekitarnya merasakan kebahagiaan atas berkat-berkat yang Rudi terima. Rudi kembali menemukan kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan karena dapat berbagi penuh kasih kepada sesamanya manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita Rudi yang sudah kita dengar ini mengajarkan kita bahwa hidup yang selalu mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Apapun kondisi kita, selama kita bisa mengucap syukur, senantiasa hidup kita keluar meluap suatu sukacita yang sebenarnya. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki dan kita bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika kita terus-menerus menginginkan lebih banyak lagi, dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan selalu merasa kurang dan tidak akan pernah bisa dipuaskan. Karena sesungguhnya dunia ini tidak bisa memberi kepuasan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan ucapan syukur dalam segala kondisi. Alkitab mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Kita harus bersyukur atas kesehatan kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas semua karunia-karunia Tuhan yang sudah kita nikmati maupun yang akan kita nikmati. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna syukur yang jauh melampaui sekedar mengucapkan kata-kata berterima kasih. Mengucap syukur adalah sikap hati yang mendalam, suatu sebuah pilihan yang secara sadar kita lakukan untuk melihat kebaikan di tengah segala situasi, bahkan ketika situasinya sedang tidak baik-baik saja, kita tetap bisa mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan? Yang pertama, karena kehendak Allah. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah bagi kita. Ini bukan sekedar saran atau nasihat, melainkan sebuah perintah yang menunjukkan betapa pentingnya sikap syukur dalam kehidupan seorang yang percaya. Yang kedua, mengubah perspektif atau cara pandang. Mengucap syukur membantu kita mengubah perspektif kita tentang hidup ini. Ketika kita fokus pada berkat yang kita miliki, kita akan lebih mudah mengatasi kesulitan dan menemukan harapan di tengah badai yang sedang terjadi. Yang ketiga, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Syukur adalah bentuk ibadah paling murni.
Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Ini memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Yang keempat, menarik berkat. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang bersyukur akan menerima lebih banyak lagi berkat-berkat Tuhan. Sikap syukur ini membuka pintu bagi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Berkat-berkat yang baru senantiasa kita nikmati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana mengucap syukur dalam segala keadaan itu? Belajarlah untuk menghargai hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup ini. Sewaktu kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara yang segar. Kita perlu mengucap syukur. Padahal seringkali kita bangun pagi dan tidak mengucap syukur karena kita udah biasa. Sebuah senyuman dari orang yang dicintai, makanan yang kita nikmati, kesehatan kita yang baik, semuanya itu adalah berkat-berkat Tuhan yang bisa kita syukuri setiap hari. Catatlah hal-hal yang Anda syukuri pada hari yang terjadi. Ini akan membantu kita untuk dapat lebih fokus pada hal-hal yang baik, hal yang positif yang terjadi dalam hidup kita. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Berterima kasihlah atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Berbagilah berkatmu itu kepada sesamamu. Dengan berbagi, maka hal ini akan membuat kita merasa lebih diberkati dan juga membawa sukacita bagi orang lain yang menerima berkat-berkat dari kita. Karena kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pahami dan mengertilah saudaraku, bahwa mengucap syukur bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi, tetapi ini adalah segala sesuatu dengan sadar kita lakukan. Kita melatih diri kita untuk suka memberi perhatian kepada orang lain, membagikan kasih kita kepada orang lain. Ketika kita memilih untuk bersyukur, kita sedang memilih untuk hidup dalam sukacita, damai sejahtera, terlepas dari apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kami. Tuhan, kami merasa lemah untuk selalu bersyukur. Terkadang kekhawatiran dan kegelisahan menguasai hati kami. Kami mohon Engkau berikan kekuatan untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif itu. Bantulah kami untuk selalu mengingat janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan, sungguh kami ingin hidup menjadi kesaksian akan kasih-Mu. Biarlah ucapan syukur kami menjadi aroma yang harum bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan yang semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan selalu mengucap syukur. Pahamilah dan mengertilah saudaraku, bahwa mengucap syukur bukanlah sesuatu yang terjadi otomatis.
Ini adalah pilihan yang sadar yang harus kita ambil setiap hari untuk dilakukan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.